Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 107. Alea akhirnya bersuara, dengan nada penuh pembelaan. Bukankah selama ini aku sudah menikmati susahnya bersama Jenderal? Katanya, suaranya menajam. Aku yang mengobati Mas Jenderal, aku yang mencari uang untuk terapi. Kamu tahu sendiri, banyak rumah sakit menolak lamaranku karena skandal berita itu. Tabunganku makin hari, makin habis. Kalau aku gak tinggal di sini, aku udah jadi gelandangan di ibu kota, Sa. Azarin balas menatapnya, matanya tajam. Bukankah itu konsekuensinya, A1? Kamu menikah dengan Jenderal. Kamu tahu sejak awal dia tidak bisa jalan dan butuh pengobatan mahal, kalau bukan kamu yang bertahan, siapa lagi? Alea mengusap wajahnya dengan kasar, lalu kembali duduk di tepi tempat tidur. Kamu bilang cinta sama Jenderal, tapi saat dia menghadapi masalah sebesar ini, kamu malah bingung mau ngapain, ucap Azarin, kali ini dengan nada lebih dingin. Alea meledak, suaranya nyaris histeris. Gimana aku gak bingung, Sa? Elsa diusir dari rumah, otomatis dia harus tinggal sama aku dan Mas Jen. Kondisinya lagi hamil, aku harus urus dia. Tabunganku udah menipis. Aku harus gimana coba? Bawa Elsa ke rumah ini. Azarin langsung mendelik tajam. Jangan macam-macam, Al. Umi lagi sakit. Kamu mau nambah beban omongan warga. Keberadaanmu saja di rumah ini, ditambah aku yang serumah dengan mantan suamiku, sudah jadi bahan gunjingan mereka. Kalau Elsa ikut tinggal di sini dalam kondisi hamil tanpa suami, kamu tahu apa yang akan terjadi. Alea tampak semakin gusar. Terus solusinya apa, Sa? Kamu cuma bisa ngomong tanpa solusi. Azarin mendekati jendela, menatap keluar sejenak untuk menenangkan diri sebelum berbicara lagi. Solusinya, kamu cari rumah lain. Yang jauh dari sini, juga jauh dari kampung Jenderal, tinggal di sana bersama Jenderal, urus dia dan Elsa tanpa gangguan, tanpa gunjingan. Azarin berbalik, tatapannya lembut tetapi tegas. Kalau kamu berpikir saranku ini alasan supaya kamu pergi dari rumah ini, kamu salah besar, Al. Aku ingin kamu melihat sisi lain dari masalah ini. Aku ingin kamu dewasa, menyelesaikan masalahmu sendiri, jangan terus-menerus melibatkan Umi dan rumah ini. Azarin mengembuskan napas panjang, lalu mengakhiri percakapan yang terasa kian buntu. Sudahlah. Aku mau ke bawah, masak untuk Umi. Jangan terlalu lama berpikir, ujarnya singkat, kemudian berbalik menuju pintu. 60. Namun, langkahnya terhenti ketika suara Alea memanggil dari belakang. Sa, tunggu. Azarin menoleh, sedikit enggan. Apalagi, Al? Soal peminjaman uang waktu itu, aku serius, Sa. Aku benar-benar butuh uang, kata Alea pelan. Tatapannya penuh harap, seolah menggantungkan segalanya pada jawaban adiknya. Azarin menghela napas berat. Aku ada, Kak, tapi kalau kamu mau pinjam sampai 50 juta, aku gak bisa. Aku lagi fokus membangun taman kanak-kanak sekarang. Harapanku besar sekali pada proyek itu, jawabnya jujur, tetapi dengan nada tegas. Setelah mengucapkan itu, Azarin langsung meninggalkan kamar, tanpa memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut. Alea hanya terdiam di ambang pintu, menatap punggung adiknya yang semakin menjauh. Alea mengusap wajahnya dengan kasar, rasa kesal bercampur putus asa memenuhi hatinya. Dia pun berjalan turun ke kamarnya sendiri, lalu meraih ponsel di atas nakas. Saat membuka aplikasi perbankan, matanya langsung tertuju pada saldo tabungannya yang semakin menipis. Astagfirullah, desahnya dengan frustrasi. Bayangan beberapa hari lalu,
saat dia mentransfer uang 10 juta ke ibu mertuanya, berkelebat di pikirannya. Andai saja uang itu tidak dikirimkan untuk Elsa, gadis itu mungkin tidak akan bersenang-senang sampai terjerat masalah di hotel. Arg. Erangnya kesal, sambil membanting ponsel ke tempat tidur. Wajahnya merah menahan emosi. Beberapa saat dia terdiam, menenangkan dirinya yang gusar. Lalu, dengan tekad baru, Alea bangkit. Dia meraih pakaian dari lemari, menggantinya dengan cepat. Aku harus menemui jenderal dulu, gumamnya, sebelum melangkah keluar dengan langkah mantap. Setelah bersiap, Alea segera menghampiri Azarin yang sibuk di dapur. Aroma masakan menyeruak di udara, tetapi pikiran Alea terlalu penuh untuk memedulikannya. "Sa, boleh pinjam mobil kamu?" tanyanya tanpa basa-basi. Azarin tak langsung menoleh, tangannya tetap sibuk mengaduk wajan. "Pakai saja. Kuncinya ada di tas coklat, di kamar." "Makasih," ucap Alea singkat, lalu bergegas menuju lantai 2, tempat kamar Azarin berada. Saat memasuki kamar, pandangannya langsung tertuju pada tas coklat yang tergeletak di atas nakas. Dia mendekat, lalu merogoh tas itu untuk mengambil kunci mobil. Namun, sesuatu di sebelah tas itu menarik perhatiannya, sebuah paperback merah muda yang terlihat mencolok. Rasa penasaran Alea meningkat. Dia melirik ke arah pintu kamar yang terbuka, memastikan tak ada orang, sebelum memutuskan untuk menutup pintu rapat-rapat. Dengan hati-hati, dia meraih paperback itu dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya terdapat sebuah kotak merah yang terlihat elegan. Tanpa ragu, Alea membuka kotak tersebut, dan matanya membelalak melihat isi di dalamnya, sebuah gelang berlian yang memancarkan kilau memukau. Desainnya mewah, sederhana namun berkelas, hingga membuat Alea takjub. Namun, perhiasan itu bukan satu-satunya hal yang mencuri perhatiannya. Di dalam kotak juga terdapat foto-foto kecil. Dia mengambil dan memeriksa foto-foto tersebut satu persatu. Potret Azarin terlihat di berbagai sudut kota Mekah, dengan latar belakang Masjidil Haram, Jabal Rahmah, dan tempat ikonik lainnya. Namun, ada yang lebih menarik perhatian Alea. Di beberapa foto, tampak Din yang memandang dari kejauhan saat Alina berdiri di sisi Azarin, terlihat akrab. "Berarti ke Mekah kemarin sama Din?" gumam Alea pelan, dengan alis yang terangkat penuh tanda tanya. 61. Dia memutar otaknya, mencoba menyambungkan fakta yang baru saja dilihatnya. Kalau sama Din, berarti dia bukan pengacara biasa, dong. Suaranya berbisik, namun nada penuh curiga mulai muncul. Selama ini, Alea hanya tahu Din sebagai pengacara perceraian Azarin, tak lebih, tak kurang. Tak pernah terpikir olehnya bahwa pria itu memiliki kehidupan mewah atau berhubungan dengan Azarin di luar urusan hukum. Namun, isi paperback itu mulai menjawab banyak pertanyaan di kepalanya. Ada ponsel keluaran terbaru, gelang berlian mewah, dan foto-foto perjalanan yang tidak murah. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan, Din bukan orang sembarangan. Pantas saja Asa kekeh menolak jenderal, karena Din jauh lebih berbobot, gumamnya lagi, kini dengan nada penuh spekulasi. Alea berdiri mematung, memegang foto itu erat. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, dan semakin banyak dia berpikir, semakin penasaran dia dibuatnya. Setelah lama termenung, Alea memutuskan untuk memasukkan kembali barang-barang itu ke dalam paperback, namun, tangannya berhenti di gelang berlian yang tadi membuatnya terpukau. Dia tak mampu menahan dorongan untuk mengambilnya. Dengan sedikit rasa bersalah, gelang itu berpindah ke sakunya. Sebelum Azarin kembali ke kamar, Alea cepat-cepat meninggalkan ruangan. Dengan langkah tergesa, dia turun ke lantai bawah, melintasi ruang tengah tanpa suara, dan menuju pintu keluar.
Dalam sekejap, mobil Azarin melaju meninggalkan Sukabumi, menuju Bogor. Di sepanjang perjalanan, Alea mencoba menghubungi Jenderal. Namun, panggilannya tak pernah tersambung. Nomor suaminya tidak aktif, menambah kecemasan yang bergulung dalam pikirannya. "Tolong, ya Allah, pertemukan aku Mas Jenderal," gumamnya lirih, berharap ada jalan keluar dari kekusutan ini. Setelah menempuh perjalanan hampir 1,5 jam, Alea akhirnya tiba di Bogor. Dia memarkir mobil di depan rumah ibu mertuanya yang tampak sunyi. Hatinya semakin gelisah. "Assalamualaikum, Bu," panggil Alea sambil mengetuk pintu. "Ini Alea, Bu. Tolong buka." Ketukannya semakin keras, membuat ketegangan di dadanya memuncak. Akhirnya, terdengar suara dari dalam. "Waalaikumsalam," jawab Ramlah, lalu pintu pun terbuka. Wajah wanita parubaya itu tampak terkejut melihat Alea berdiri di depan pintu. "Alea," serunya. Alea segera masuk, lalu menyalami tangan ibu mertuanya dengan hormat. "Kamu mau susul Jenderal?" tebak Ramlah tanpa basa-basi. Alea mengangguk cepat. "Dia sudah pergi, ibu tidak tahu dia kemana, bersama Elsa," jawab Ramlah sambil berjalan ke sofa dan duduk dengan raut lelah. Alea mengikutinya, duduk di sisi lain sofa, masih mencoba mencerna informasi tersebut. "Ibu ngesir Mas Jenderal?" tanya Alea hati-hati, nada suaranya bercampur penasaran dan cemas. Ramlah mendengus, ekspresinya berubah menjadi kesal. Ibu tidak mau menampung anak-anak yang cuma bisa bikin malu. Suaranya terdengar getir. Jenderal dipecat, nama keluarga jadi bahan gunjingan. Sekarang Elsa dengan masalahnya. Ibu capek, Al. Capek sekali. Tangannya menepuk dadanya dengan frustasi, matanya tampak berkaca-kaca. Entah apa salah ibu, sampai punya anak-anak yang hanya membawa beban dan rasa malu. Ujarnya, suaranya semakin serak oleh emosi yang tertahan. Alea terdiam. Perasaan bersalah dan bingung bercampur dalam dirinya. "Kalau boleh tahu, Mas Jen kemana, Bu?" tanya Alea hati-hati. "Ibu tidak tahu." 62. Alea menghela napas panjang, merasa waktu yang dihabiskan di rumah ibu mertuanya hanya memperlambat usahanya menemukan Jenderal. Tanpa membuang waktu lagi, dia segera berpamitan dan bergegas keluar, melangkah dengan hati penuh tekad. Mobilnya melaju perlahan, matanya terus menyapu sepanjang jalan. Dia berharap, entah bagaimana, akan menemukan sosok Jenderal di sekitar area tersebut. Namun, hingga dia mencapai ujung lorong perkampungan, tak ada tanda-tanda keberadaan suaminya. "Ya Allah, di mana sih, Mas?" gumamnya frustrasi sambil menepikan mobil di pinggir jalan. Pandangannya mengarah pada deretan ruko tua yang tampak terbengkalai. Perasaan cemas semakin membuncah di dadanya. Tak ingin menyerah, Alea turun dari mobil, memutuskan mencari dengan berjalan kaki. Rintik hujan mulai jatuh, membuat suasana semakin sendu. Dia membuka payung kecil yang dibawanya, melangkah menyusuri trotoar dengan penuh harap. Setelah beberapa menit berjalan, dia menghentikan dua remaja pria yang tampak sedang berteduh di bawah atap sebuah toko. "Dek, lihat pria di kursi roda gak? Sama perempuan, rambutnya pendek?" tanyanya cepat, nada suaranya terdengar mendesak. Remaja-remaja itu saling bertukar pandang sejenak sebelum salah satu dari mereka menjawab. "Tadi kayaknya ada, Mbak. Ke arah sana, mungkin lagi berteduh di ruko bekas pasar itu." "Terima kasih," ujar Alea, lalu segera melangkah dengan langkah lebar menuju arah yang ditunjukkan.
Payung di tangannya digenggam erat karena hujan semakin deras. Setelah melewati beberapa toko yang tampak kosong, pandangannya tertuju pada dua sosok di bawah atap ruko tua yang sudah lapuk. Elsa berdiri di sana, sementara Jenderal duduk di kursi rodanya, tampak basah dan lelah. Hati Alea mencelos melihat suaminya dalam kondisi seperti itu. Rasa iba menusuk tajam, tetapi kemarahan pada Elsa tak bisa ia redam. Semua ini terjadi karena Elsa, pikirnya penuh geram. Namun, ini bukan waktunya untuk menyalahkan. Ia harus segera membawa Jenderal keluar dari situasi ini. "Mas!" seru Alea lantang, suaranya menembus derasnya hujan. Jenderal dan Elsa sama-sama tersentak kaget mendengar panggilan itu. "Alea!" Jenderal mencoba bicara, tetapi Alea sudah lebih dulu memotong. "Ayo kita pergi dari sini," ucapnya tegas, nada suaranya penuh keyakinan. "Pergi kemana?" tanya Jenderal, bingung. "Kemana saja, Mas. Asal bukan di tempat seperti ini. Apa kamu mau tetap di sini?" Alea melayangkan pandangannya ke sekeliling, lalu melirik tajam ke arah Elsa. "Kamu rela ada di tempat bau ini cuma karena adikmu," sindirnya dengan nada dingin. Wajah Jenderal mengeras, jelas tidak senang dengan nada bicara Alea. "Kenapa kamu datang?" tanyanya tiba-tiba, nadanya datar namun menusuk. "Aku sudah bilang ke Asa, kita masing-masing dulu. Aku nggak mau kamu datang cuma untuk menjadikan masalah keluargaku ini sebagai alasan menekan aku." Alea memutar bola matanya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan emosi yang bergolak di dadanya. "Astagfirullahaladzim, Mas. Aku datang ke sini karena kamu suamiku," serunya dengan suara bergetar, separuh marah, separuh terluka. Jenderal menatapnya lama, seolah mencoba membaca niat di balik ucapan Alea. Namun, Alea tidak gentar. Dia berdiri tegak, meskipun hatinya dipenuhi berbagai emosi yang berkecamuk. 63. Jenderal tetap bungkam, tak menggubris permintaan Alea. Rasa gusar Alea makin memuncak. Tanpa banyak bicara lagi, dia mendekati kursi roda Jenderal dan mendorongnya dengan tegas menuju mobil yang terparkir tak jauh dari ruko tua itu. "Ayo kita pulang, Mas," ucap Alea dengan nada tegas, hampir seperti perintah. Dia membantu Jenderal masuk ke dalam mobil dengan sedikit memaksa. Setelah memastikan suaminya duduk di kursi samping kemudi, dia menutup pintu dengan bunyi keras, melipat kursi roda, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Elsa yang sejak tadi terdiam akhirnya ikut masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang. Tak lama, Alea menyusul masuk ke kursi kemudi. Namun, sebelum menyalakan mesin, Alea berhenti sejenak, menatap tajam melalui kaca spion ke arah Elsa di kursi belakang. "Sudah puas kamu bohongi aku dan ibumu. Bilangnya buat bayar uang kuliah, tapi ternyata kamu pakai buat bersenang-senang. Di mana akalmu, Elsa?" sentaknya dengan suara bergetar, penuh emosi. "Kamu pikir aku ini kaya raya? Punya tabungan tanpa batas buat biayain semua kesenaganmu?" Elsa mendengus, lalu melipat tangannya dengan wajah masam. "Kalau gak ikhlas nolongin, mending gak usah nolong," balasnya ketus, suaranya penuh amarah tertahan. Alea membelalakan mata, menahan dorongan untuk meledak. "Bukan soal ikhlas atau enggak. Ini soal tanggung jawab. Kamu sadar gak sih dampak dari semua ini? Lihat sekarang, siapa yang jadi korban?" "Mas Jenderal," bentaknya, memukul setir mobil dengan gemas. "Kamu hamil, Elsa. Terus sekarang siapa yang bakal ngurus kamu? Ibumu? Bukan. Aku yang harus tanggung bebanmu sekarang.
Katanya dengan suara menggelegar, menggambarkan keletihan yang selama ini dipendam. Elsa hanya diam, matanya mulai berkaca-kaca. Sementara itu, Jenderal memalingkan wajahnya keluar jendela, seolah mencoba melindungi sisa harga dirinya di tengah pertikaian yang semakin memanas. Malam ini kita ke rumah ibuku dulu, besok baru aku pikirkan kita kemana. Ujar Alea setelah meluapkan kemarahannya.